Aki 94,8 MHz Pro 1 kanal inspirasi pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Kita bareng di program acara Ngopi Steng bersama Irsyad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopi Steng. Dan tentunya di acara kali ini kita akan membahas topik-topik yang menarik. Dan mungkin untuk saudara pendengar yang sudah bergabung bersama kami mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, mengikuti warta berita daerah dan juga Pesan Nagari tadi, juga tentu sudah mendapatkan gambaran topik apa yang akan kita angkat di kesempatan ini. Dan tentunya di kesempatan ini kita akan membahas terkait pentingnya pengawasan mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Dan memang saudara pendengar, anak merupakan aset bagi generasi ya untuk melanjutkan estafet perjuangan, dan memang hal ini perlu diperhatikan mulai sejak dari dini. Nah, ibaratnya mungkin seperti mengembangkan sebuah ataupun menumbuhkan anak. Tentunya ini harus disusun secara baik dari awal ataupun dari usia dini mereka, sehingga nantinya ke depan sebagai penerus bangsa tentunya akan memiliki kepribadian yang baik dan juga memiliki potensi-potensi yang baik. Dan untuk membahas terkait pentingnya pengawasan dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak ini, tentunya kita di line telepon sudah terhubung dengan narasumber kompeten kita. Ada Ketua Lembaga dan Pemerhati serta Perlindungan Anak Bukit Tinggi, ada Dr. Rahmieti. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmieti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pagi ini, Bu? Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Bu, terkait pentingnya pengawasan dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak nih, Bu. Nah, untuk sebelum kita membahas seberapa pentingnya nih, Bu. Nah, dari pencermatan di Lembaga dan Pemerhati Perlindungan Anak nih, Bu, untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bukit Tinggi khususnya nih, Bu. Nah, seperti apa trennya? Apakah sudah ada penurunan atau bagaimana nih, Bu? Silakan, Bu. Oke. Kita tahu bahwa kekerasan pada anak itu adalah perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan ya, baik fisik, psikis, seksual, ataupun ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan. Misalnya gini, ada sesuatu yang harus dipaksakan untuk anak itu termasuk kekerasan. Jadi akhirnya akan menghilangkan kemerdekaan pada anak tersebut. Jadi sepertinya kekerasan fisik yang terjadi, mungkin yang banyak itu adalah kekerasan seksual, kekerasan psikis ya, yang tidak yang tidak disadari oleh masyarakat, terutama keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat sendiri. Karena bagaimanapun anak-anak itu butuh kemerdekaan, butuh kebebasan yang di koridor-koridor yang baik. Jadi kekerasan pada anak yang terjadi di Bukit Tinggi, sebenarnya kita sudah pernah mengenal juga pernah kekerasan seksual yang terjadi. Kita tahu bahwa terjadinya beberapa kekerasan seksual pada anak itu adalah satu fenomena gunung es. Artinya apa? Kita lihat fenomena itu nampak seperti puncak gunung es di atas laut. Tapi di dalamnya itu kaki gunung, badan gunung itu jauh lebih banyak, misalnya lebih dari 200 kali lipat sebenarnya yang belum terdeteksi atau belum terlihat. Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk penyebab nih, Bu, masih adanya kekerasan terhadap anak, khususnya mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, kekerasan seksual nih, Bu. Sebenarnya penyebabnya kalau kita lihat di Lembaga Pemerhati dan Perlindungan, pertama kekurang awasan orang tua terhadap anak tersebut. Ya.
banyak misalnya anak-anak ini misalnya pergi ke apa ya, sekarang kan udah ada handphone. Kalau dulu, kalau beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, ya handphone bukan di anak-anak, itu di orang dewasa. Dan itu pun juga sudah mulai menyebabkan terjadinya kekerasan. Anak-anak yang apa namanya, yang bermain game atau bermain internet di warung internet itu kalau di Bukit Tinggi terjadi kekerasan. Karena orang yang punya warung internet itu nanti juga melihat konten-konten porno yang kemudian akan bisa menginikan kepada anak-anak yang melakukan yang ikut ini di warung internet itu. Nah sekarang itu pun sudah terjadi ya. Nah sekarang kita bisa lihat bahwa semua HP itu sudah terpegang oleh anak-anak. Dampaknya itu adalah begitu dia membuka satu konten, nah itu bisa keluar gambar-gambar porno. Nah gambar-gambar porno itu salah satunya karena ketidaktahuan orang tua atau ketidaktahuan masyarakat, itu sudah salah satu menyebabkan kekerasan pada anak, karena kita melakukan penyebaran ini konten-konten itu kepada anak itu konten yang tidak biasa dia lakukan. Jadi gitu. Nah setelah itu juga akan terjadi kekerasan seksual antara anak itu sendiri, karena dia melihat pornografi itu. Setiap saya lihat beberapa tahun ini ya, ada orang tua yang melapor, ibu ini anaknya saya pengen lihat kok merasa kencingnya susah gitu ya. Ternyata setelah digali-gali itu akibat pornografi juga. Dia dilakukan oleh kakak sepupunya atau apanya. Yang sebenarnya kan dia tidak boleh melakukan. Antara adik dengan kakak itu adalah sesuatu yang sesuatu hubungan yang tidak harus terjadi seperti itu. Itu adalah hubungan kekeluargaan, hubungan tali darah, hubungan incest ya, itu tuh tak boleh dia lakukan sama sekali. Gitu. Jadi artinya apa? Kekurang awasan, ketidaktahuan orang tua akan bisa juga menyebabkan kekerasan pada anak ini, terutama kekerasan seksual. Nah, kekurang awasan juga tidak semua orang tua yang anaknya yang harus diberi HP pada saat pandemi itu yang ngerti bahwa HP ini juga akan bisa menyebabkan sesuatu pada anak. Akan menyebabkan konten-konten yang tidak seharusnya ini oleh anak itu sudah dilihat oleh anak-anak tersebut. Nah, itu yang harus kita inikan kepada orang tua gitu. Nah, biasanya anak-anak yang seperti itu, yang kekerasan seksual atau kekerasan fisik, biasanya anak-anak yang telah terjadi kekerasan fisik itu akan terjadi sesuatu perubahan perilaku pada anak tersebut. Nah, itu yang harus kita lihat juga. Nah, kalau misalnya ibu-ibu atau orang tua yang sudah melihat itu, sudah harus mengerti juga. Jadi kesimpulannya apa? Seorang orang tua itu sudah tahu bagaimana kekerasan pada anak tersebut. Baik kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan yang mendapatkan gangguan emosi pada anak, itu sudah harus diketahui, baik melalui konten di layar, di TV atau di gadget, itu harus diketahui benar bahwa itu akan bisa menyebabkan kekerasan yang gangguan
psikis yang permanen biasanya seperti itu. Mm-mm. Oke, baik Bu. Ya Bu Ramiati, apakah mungkin pelaku yang melakukan kekerasan seksual ini eh, sebelumnya apakah pernah menjadi korban atau gimana nih Bu? Dari mungkin data-data yang sudah ditemukan ya Bu. Pelakunya, Mm-mm. ya. Kalau pelakunya tentu kita sudah harus lihat juga. Makanya sebenarnya yang paling penting adalah pencegahan. Mm-mm. Nah, kalau seorang pelaku kekerasan pada anak melakukan kekerasan itu biasanya terjadi juga karena faktor pribadi mereka atau faktor sosial. Mm-mm. Kalau misalnya faktor pribadi biasanya orang-orang yang suka stres Mm-mm. atau psikopat, dia kan misalnya terjadinya itu karena dia dikerasi juga di saat dia tumbuh kembang. Masalah literasi. Jadi akhirnya dia juga akan melakukan sesuatu juga sesuai dengan apa yang dialami dia sebelumnya pada saat dia tumbuh kembang. Mm-mm. Nah, faktor pribadi ini yang harus kita lihat juga. Orang-orang yang dikerasi dia akan mengerasi juga generasi berikutnya kalau dia sudah punya anak atau sudah ini. Lalu faktor sosial dari pelaku kekerasan itu contohnya, misalnya anak-anak yang kita lihat kemarin itu di TV ya, ada anak yang diculik atau udah hilang 6 bulan, ternyata disuruh untuk melakukan pekerjaan untuk memulung misalnya, atau pekerjaan untuk ini. Itu kadang-kala anak itu kan memang tidak tahu bahwa tidak suka dengan memulung itu misalnya. Itu kan tentu akan dikerasi supaya dia memulung. Ya, itu karena apa? Faktor sosial yang pelaku ini di awalnya dia memang butuh, misalnya butuh ekonomi atau butuh income yang lebih dia jadi butuh anak-anak yang akan memberikan bantuan untuk memulung ini. Nah, pada saat itu juga dia juga akan mengerasi anak-anak ini, memaksa agar dia juga memulung, kalau tidak dengan cara paksaan seperti itu. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan pelaku bisa menjadi pelaku, itu faktor pribadinya sendiri dan faktor sosial yang kita dapatkan dari kehidupannya. Oke. Kalau misalnya kita berbicara di tahun 2000 ataupun ke belakang, Bu, mungkin yang memicu pelaku ini adalah faktor diri sendiri, mungkin pernah menjadi korban, dan juga faktor sosial seperti yang Ibu sampaikan, Bu ya. Ya. Nah, kalau di saat sekarang ini kan sudah ada nih faktor sosial, faktor media sosial juga ya, Bu ya. Nah, sama dengan faktor media sosial. Nah, faktor media sosial yang ditambah lagi dengan apa? Dengan ketidakawasan atau ketidakpedulian oleh masyarakat atau oleh orang tua, jadi akhirnya juga akan bisa menyebabkan kekerasan. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih Bu, dari 3 faktor ini kan yang lebih dekat terhadap pribadi untuk seseorang saat ini kan adalah media sosial ya Bu ya, karena bisa dilaksanakan tidak hanya di depan umum ataupun pada saat sendirian. Nah, tentu ini tantangannya lebih berat nih Bu dibandingkan dengan faktor-faktor yang terjadi di kasus-kasus tahun sebelumnya nih Bu. Nah, menyikapi dengan media sosial ini, apa nih Bu yang perlu dilaksanakan mungkin dari pihak keluarga ataupun dari masyarakat nih Bu, agar dari faktor media sosial ini tidak adalah bermuncul? Isu yang krusial sekali ya. Dari faktor media sosial itu banyak sekali, hanya terjadi kekerasan, juga akan terjadi penyimpangan seksual pada anak, juga akan terjadi anak-anak ini menjadikan bahwa secara psikis dan secara fisik dan psikologis anak-anak yang tidak produktif dan anak-anak yang tidak punya semangat untuk masa depan. Nah, itu faktor media sosial yang akan menyebabkan itu. Nah, kita juga sudah harus bisa berkontribusi untuk itu, yaitu mengajarkan kepada orang tua bahwa bagaimana dampak gadget pada anak, dampak media sosial pada anak.
bukan pada anak aja, dampak media sosial pada seluruh lini kehidupan, termasuk kita yang dewasa ini. Kita bisa lihat ya, di mana-mana aja pakai gadget, di mana-mana aja pakai ini. Akhirnya apa? Lebih suka untuk gadget daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, itu yang harus kita berikan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, dampak gadget ini. Nah, setelah itu kita juga ada mungkin ya untuk mencegah aplikasi yang akan menyebabkan gangguan psikis dan emosional pada anak itu ada. Nah, jadi saya kebetulan adalah dokter spesialis anak yang tergabung juga pada Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Nah, jadi kita sudah merumuskan bahwa ada pelatihan dan workshop bagaimana mencegah gadget ini agar tidak berdampak terhadap emosional anak. Yaitu mungkin salah satunya adalah mencari aplikasi yang akhirnya tidak bisa menyebabkan anak-anak itu terpapar dengan konten yang tidak harus dia alami seperti itu. Jadi itu ada rencananya untuk 3 atau 4 bulan pertama ini dengan Aliansi Peduli Perempuan Indonesia. Oke, Bu. Nah, mungkin anak-anak yang sudah katakanlah sudah menjadi korban ya, Bu. Untuk kan ada yang mengatakan bahwa nanti anak-anak ini mungkin akan membekas terhadap diri mereka pengalaman-pengalaman seperti itu, mungkin seperti kekerasan seksual ini. Nah, apakah bentuk pengobatan ataupun metode terapinya nih, Bu, untuk korban, Ibu? Ya, sebenarnya gini, bagaimana kita mengatasi bentuk kekerasan? Kita sudah tahu ya, kalau seandainya kekerasan pada anak itu akan bisa menyebabkan gangguan pada anak secara psikis dan psikologis, secara fisik dan psikologis, bahkan akan bisa terjadi permanen, kan gitu ya. Sebenarnya pencegahan yang perlu. Nah, bagaimana supaya kita melakukannya? Biasanya itu adalah dengan pendekatan. Kira-kira anak-anak ini dilakukan pendekatan apa sebenarnya yang menyebabkan dia akan terjadi kelainan fisik dari ini ya. Itu ada pendekatannya itu secara psikologis. Walaupun dia dulunya terjadi kekerasan fisik, tapi dia juga akan menyebabkan kekerasan psikologis pada anak tersebut. Nah, dilakukanlah pendekatan psikologis yang dengan itu nanti kita lihat dari mana kita akan masuk agar anak-anak ini bisa melupakan apa yang dia dapat, apa yang dia alami sebelumnya. Nah, terus dengan pendekatan psikologis itu juga kita akan mencoba untuk menumbuhkan menumbuh kembangkan kepribadiannya yang baik dan menyemangati apa yang harus dia lakukan. Nah itu, walaupun itu sebenarnya kalau kita lihat bahwa kekerasan pada anak ini sering terjadi terlambat. Nah akhirnya juga kita mendapatkan trauma yang berlebihan atau trauma yang sangat mendalam yang akan susah untuk menggali agar dia muncul dari agar dia bisa hilang dari trauma tersebut. Bahkan katanya akan menjadi permanen dan akhirnya juga akan berbuat terhadap generasi berikutnya atau ke siapa yang dia
ke lingkungan yang ada di diri mereka tersebut. Gitu. Jadi yang penting apa Pak? Yang penting adalah bagaimana kita mencegah kekerasan itu. Gitu. Oke, berarti intinya pencegahan ya Bu ya. Nah, Iya. dibandingkan dengan pengobatan. Nah, kalau dari data di lembaga Ibu nih Bu, anak-anak yang mungkin sudah dilakukan terapi ataupun pengobatan ini Bu, apakah dari seluruhnya, dari semua yang sudah ditangani oleh lembaga Ibu nih Bu, apakah semuanya sudah bisa dikatakan sembuh nih Bu? Sebenarnya kita punya lembaga ya Pak ya. Lembaga itu bekerja sama juga dengan P2 TP2A. Nah, kita kalau misalnya kita sudah ketemu dengan kasus-kasus ini, penanganannya adalah di DP3AKB, yaitu P2 TP2A, yang di sana itu cukup. Nanti ada psikolog, nanti ada dokter anaknya, nanti ada ini sosialnya, dan itu akan dilakukan kerjasama dengan pemerintah. Oke Bu. Nah, mungkin kekerasan anak kan banyak yang Bu sampaikan Bu, tipe-tipenya ya. Ada mungkin tadi kita membahas terkait dengan kekerasan anak dari segi seksualnya Bu. Kalau misalnya melihat dengan kasus bullying nih Bu, pembulian terhadap anak, apakah ini dampaknya cukup besar juga untuk mental ataupun psikis anak di masa mendatang nih Bu? Jelas Pak. Yang pertama pada saat melakukan pembulian itu ya, anak-anak sudah takut untuk hadir di tempat, kalau misalnya tempatnya di sekolah. Terus yang kedua ya, takut itu karena dia misalnya dihina, misalnya kan, atau dikerasi atau diancam, itu dia akan takut. Nah, setelah itu takut tidak datang ke sekolah. Nah, tidak datang ke sekolah karena ketakutan atau misalnya jiwanya terancam itu juga akan menyebabkan apa? Menyebabkan kelainan emosional pada dia juga. Nah, kelainan itu akan bisa berdampak berat. Dia tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan pelajarannya, tidak bisa menyelesaikan kehidupannya, dia akan dirundung dengan dengan ketakutan terus. Nah, akhirnya dia juga tidak bisa menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Walaupun di rumah tidak ada perundungan, tapi secara kejiwaan dia akan merasa ketakutan terus gitu. Nah, itu yang akan bisa menyebabkan kita tidak boleh melakukan perundungan ini. Bukan hanya untuk di sekolah aja, tapi untuk di masyarakat, untuk di keluarga, dia akan terjadi sesuatu karena gangguan psikologis yang terjadi pada anak. Nah, kalau untuk kasus seperti ini solusinya apa nih Bu? Apakah pindah sekolah atau bagaimana nih Bu? Iya, sebenarnya solusinya yang harus kita lakukan adalah kita tahu tentu dilihat siapa yang merundung. Perundungan, orang yang merundungi ini biasanya dia juga terjadi perundungan sebelumnya untuk dia, atau untuk pembulian dia juga akan menjadi orang yang dibully sebelumnya. Nah, terus tentu kita lihat ke akar masalah. Nah, setelah itu tentu kita tahu, kita ini kan kepada guru atau kepada kepala sekolah bahwa anak yang selalu melakukan pembulian ini itu sudah harus dilakukan terapi. Nah, anak yang dibully ini juga sudah harus kita lakukan terapi. Itu agar dia keluar dari masalah emosional yang terjadi pada diri mereka. Akhirnya kita akan bisa memberikan motivasi yang baik kepada anak-anak yang telah dibully dan melakukan pembulian. Oke Bu. Nah, berarti untuk saat sekarang ini nih Bu, menyikapi dengan adanya kasus-kasus ini nih Bu. Nah, pengawasan ataupun mungkin
apa ya, cara komunikasi terhadap anak sebenarnya yang ideal itu seperti apa, Bu? Karena kan ada sebagian masyarakat yang beranggapan kalau tidak keras terhadap anak di usia dini mungkin nantinya tidak patuh ataupun tidak turut. Kan ada juga sebagian orang yang memiliki pemahaman seperti ini, Bu. Nah, kalau dari ilmu psikolog anaknya ataupun dari ilmu untuk pendidikan bagi anak sebenarnya idealnya seperti apa nih, Bu? Ya, apa namanya? Sebenarnya idealnya pendidikan pada anak itu kan sudah diberikan oleh Rasulullah ya. Kalau usia 1 sampai 7 tahun itu kita perlakukan sebagai raja. Bukan berarti kita turuti semua kemauannya, enggak. Kita berikan juga batasan-batasan pada saat itu. Nah, pada 7 sampai 10 itu pada saat itu kita sudah harus memberikan aturan-aturan yang sebenarnya. Nah, biasanya kan enggak begitu. Aturan-aturan yang sebenarnya kadang-kadang, contohnya aja misalnya anak tersebut baru pandai ngomong ya. Yeah. Nah, dia bilang-bilang sama orang tuanya bahwa memanggil orang tuanya dengan nama dia, dengan nama orang tuanya. Nah, bisa sebenarnya kan kita boleh biarkan aja karena dia raja nih. Tapi kita sudah harus memberikan batasan bahwa itu nama ibu makanya nama ibu itu tidak boleh kita berikan. Itu caranya. Jangan langsung marah. Kita berikan batasan, sedikit batasan dengan melakukan pembinaan atau melakukan pembelajaran pada anak. Nah, pada usia 7 sampai 14 tahun itu batasannya sudah jelas-jelas dibatasi. Contohnya misalnya kalau biasanya anak-anak suka mainan. Kalau diberikan mainan pada usia-usia itu kan mereka akan kepengen dapat mainan tersebut. Nah, kita sudah harus berikan aturan yang sebenar-benar aturan yang harus kita lakukan sendiri, kita ikutin sendiri. Misalnya, nanti kalau ke pasar kita tidak beli mainan ya, gitu. Atau misalnya mainan yang akan kita beli di pasar itu adalah mainan yang belum kita belum ada di kita, atau yang tidak boleh mahal. Jadi sudah harus ada aturan. Nah, yang namanya anak-anak dia kan juga bukan tidak mengerti, tapi dia kepengen juga seperti apa yang dia minta. Dia nampak. Terus orang jualan mainan juga akan, ini bagus nih apa. Dan anak minta beli. Kalau tadinya kita beri satu aturan, nah, tadi mama kan sudah bilang bahwa kita tidak akan beli. Kan misalnya boleh, kalau misalnya aturan kita bahwa beli mainan ini tidak boleh yang mahal, kita tanyakan, ini berapa sih ininya harganya? Oh, ini mahal ya. Nah, dia tidak akan beli itu. Kalau dia nangis, biarkan dia nangis. Biarkan dia nangis. Dia nangis akan 5 atau 10 menit gitu. Kemudian dia akan merengek-rengek, terus akhirnya nangis. Nah, pada saat itu terjadi kebimbangan sebenarnya antara ibu dengan ayah. Dengan anak. Kasihan ya kalau dia tidak dikasih, atau malu kita ya kan itu. Biarkan aja, biarkan dia nangis. Karena aturan sudah harus kita lakukan di situ. Nah, bukan berarti kita memberikan kekerasan pada saat ini. Masa tidak diberikan pada anak? Nah, dia minta, dia udah nangis. Nah, itu bukan kekerasan. Itu adalah memberikan satu aturan yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, kalau kan kita nggak belikan ini karena mahal. Tapi kalau misalnya jawaban kita nanti ya nak, kalau kita belikan pada saat usia kalau udah gajian mama belikan pada usia pada tanggal 1 atau tanggal 5. Nah, kita tidak boleh membohongi. Membohongi ini adalah suatu kekerasan juga pada anak. Memberikan kekecewaan. Dia sudah diberikan harapan bahwa misalnya pada bulan baru akan
kalau mamanya gajian sudah harus dapat dapat mainan, tapi tidak. Itu kan akan berkesan oleh anak. Nah, ibu atau bapak itu sudah harus tahu bahwa janji kita itu apa, itu harus ditepati. Yang pertama, kita akan memberikan kekerasan membuat anak kecewa. Ya. Terus yang kedua, kita juga kalau begitu kita juga akan memberikan pembelajaran bahwa ternyata berbohong itu boleh, kan gitu ya. Nah, itu juga sudah harus ini kan. Nah, kalau kita sudah memberikan aturan-aturan yang benar pada anak pada usia 7-14 tahun itu, pada usia 14 tahun itu sudah anak-anak sudah menjadi sahabat kita. Dia sudah tahu aturan apa, kita sudah bisa ini dengan dia bahwa sudah bisa bersahabat loh. Semua yang akan kita dia lakukan dia sudah harus tanyakan ke kita. Nah, jadi akhirnya kita tidak akan melakukan kekerasan lagi. Tapi kalau misalnya kita tidak berikan aturan-aturan yang benar, kalau misalnya 0 sampai 7 tahun itu diperlakukan sebagai raja, anak itu sudah merasakan bahwa dia disayang, tapi dengan beberapa batasan. Nah, terus pada usia 7-10 tahun kita sudah berikan satu batasan juga, tapi dia juga sudah kita perhatikan. Nah, pada usia 14 tahun dia merasa bahwa ibu ini sangat sayang kepada dia, bapak ini sangat sayang kepada dia. Nah, tapi kalau sering anak ibu-ibu itu kan pada usia 7-14 tahun itu dibiarkan anaknya seperti apa. Nah, pada usia ini kadang dimarahi anaknya lagi, karena tadinya sudah tidak diberikan batasan-batasan. Anak itu dibiarkan semaunya, jadi pada saat itu terjadi kekerasan, marah. Terus apalagi kalau perlu anakku nggak nambah-nambah jodoh, kan itu dilapia lah kan gitu ya. Nah, itu yang tidak benar. Jadi lakukan apa saja yang dianukan oleh oleh agama kita, bahwa anak-anak itu diperlakukan sebagai mana kita mau diperlakukan gitu loh. Jadi akhirnya dia akan menyayangi kita. Jadi kalau kita sudah lakukan marah tanpa sebab, tanpa kita berikan satu aturan sebelumnya, terus kita marah-marah karena tadinya kita sudah biarkan, nah itu akan menyebabkan anak akan melawan kepada kita, dia akan kecewa kepada kita, dia akan itu akan salah satu bentuk kekerasan pada anak juga jadinya. Gitu. Kekerasan secara tidak langsung ya Bu ya? Secara tidak langsung, karena orang tua tidak tahu bahwa kekerasan-kekerasan yang sudah dilakukan dia tidak tahu gitu. Makanya ada yang kita bisa lihat nanti kalau dalam pengasuhan yang benar itu kalau tidak benar, misalnya pada pengasuhan itu, nah ada anak yang membunuh orang tuanya begitu tidak dapat kehendaknya, dia bunuh gitu. Itu salah satu sebenarnya pengasuhan yang tidak benar yang kita berikan kepada anak tersebut. Oke Bu. Nah kalau misalnya di masa usia itu Bu, dengan metode ada diberikan target mungkin seperti kalau juara baru dikasih mainan, kalau misalnya dapat nilai ini baru dibelikan ini. Nah pola-pola seperti itu apakah itu dianjurkan salah satu Bu? Itu motivasi ya, boleh. Motivasi, memberikan motivasi, tapi tidak semuanya harus. Jadi kita sebenarnya dalam tumbuh berkembang kejiwaan anak itu ada reward, ada punishment. Itu tapi seharusnya itu kan sudah ada aturan sebelumnya. Nah, dengan mengikuti aturan ini ternyata anaknya berkembang dengan baik, ada sesuatu berikan. Nah, itu akan bisa menyebabkan kecerdasan emosionalnya berkembang pesat. Nah, tapi kalau kita tidak berikan aturan, kapan kita akan memberikan punishment juga tidak tepat jadinya, karena aturan tidak ada gitu. Kapan kita memberikan reward juga tidak tepat gitu. Jadi harus ada aturan sebelumnya.
dalam apa namanya, dalam pengasuhan itu gitu. Oke, baik, Bu. Nah, untuk di masa usia dari 10 ke atas nih, Bu, seperti Ibu yang katakan jadikan sebagai sahabat. Nah, mungkin yang dimaksud dengan sahabat ini seperti apa nih, Bu? Ya, sebenarnya anak-anak kan kalau 7 sampai 14 tahun, 7 sampai 12 tahun itu kan anak-anak sudah kalau kita sudah berikan aturan yang baik, kita jalankan, kita inikan dengan kasih sayang, dia kan sudah merasa bahwa kepercayaan yang ada di dia itu sudah ada. Jadi kita sudah ada. Nah, dia akan bisa menceritakan apa yang dia alaminya kepada kita. Tapi kalau misalnya pada saat usia sampai 12 tahun itu ada ketidakpercayaan, nah itu yang akan terjadi kalau dia tidak percaya kepada kita, tentu dia mencari sahabat lain yang bisa melakukan sesuatu kepada dia gitu, dan dia percayai lagi. Nah itu sebenarnya. Jadi anak-anak yang bisa bersahabat dengan orang tuanya, melakukan sesuatu apa yang dia lakukan, dia akan curahkan itu, Pak. Semua yang ada di dia tuh dia akan kasih tahu. Tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi. Jadi sebenarnya orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang membaca semua yang ada pada anak tersebut. Jadi akhirnya dia juga akan bisa mengiring anak itu seperti apa yang dia harapkan. Gitu. Oke, baik Bu Rahmiati. Bu Rahmiati, terima kasih nih Bu atas waktunya dan juga banyak penjelasannya untuk masyarakat dan pendengar kita nih Bu. Tentunya ini sangat bermanfaat Ibu ya, bagaimana mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dan ternyata yang sebagaimana yang Bu sampaikan tadi, bahwa ada kekerasan yang dengan kategori tidak langsung juga ternyata ya Bu ya. Ya mungkin ini yang luput juga dari masyarakat kita Bu. Iya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Rahmiati atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, itu saudara pendengar penjelasan yang panjang dari Bu Rahmiati selaku Ketua Lembaga Pemerhati dan Perlindungan Anak Kota Bukit Tinggi. Dan untuk sejenak kita rehat dulu dan kita akan kembali lagi, dan tentunya kita ikuti yang berikut ini. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya.
selama apapun itu. Ku akan setia menunggu. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Untuk selalu percaya, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng. Dan mungkin kita sudah berbincang bersama Ketua Lembaga Pemerhati dan Perlindungan Anak Kota Bukit Tinggi, ada Bu Rahmiyati tadi, terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dan selanjutnya kita akan lanjuti dengan pakar psikolog anak, ada Profesor Dr. Haji Seto Mulyadi, atau yang biasa kita kenal dengan Kak Seto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, udah Irsyad. Ya, gimana kabarnya? Kabar? Alhamdulillah sehat ya, Kak Seto. Alhamdulillah baik. Ya, Oke. baik. Ya Kak Seto, kita terkait membahas mencegah terjadinya kekerasan pada anak nih Kak Seto. Nah, untuk saat ini nih Kak Seto memasuki tahun 2023, dari pencermatan Kak Seto sendiri, tren untuk kasus kekerasan terhadap anak terlebih dahulu nih Kak Seto, seperti apa perkembangannya nih Kak Seto? Iya, memang sejak pandemi ini kan suasana memang penuh dengan tekanan, ketidakbebasan, tidak bisa mengekspresikan mungkin kegiatan ataupun potensi bakat-bakatnya. Nah, banyak warga masyarakat yang tertekan juga. Kemudian juga masalah ekonomi juga, kesulitan ekonomi juga melanda di berbagai tempat, dunia usaha, dunia pendidikan dan sebagainya. Nah, ini banyak yang membuat kesehatan jiwa para ayah, bunda, mungkin juga guru ini juga agak terkena imbasnya ya, sehingga mudah emosi, mudah meledak, akhirnya juga meningkatkan berbagai situasi, misalnya meningkatkan angka perceraian, meningkatkan kekerasan terhadap anak. Ya, bahkan ditemukan angka yang cukup tinggi dari jumlah kekerasan secara nasional ini. Nah, ini memang yang terkena dampak paling utama adalah anak. Karena selain juga penuh dengan tekanan sehingga mengganggu perkembangan jiwanya, juga akhirnya membuat anak-anak menjadi meniru tindak kekerasan ini. Begitu, semacam mengajarkan anak untuk suatu saat nanti dia juga akan melakukan kekerasan sebagaimana yang dialami. Nah, ini tentu suatu hal yang tidak baik ya untuk perkembangan jiwa anak. Begitu. Oke. Nah, untuk solusinya sendiri bagaimana dari pencermatan Kak Seto nih Kak? Ya, tentu setiap ibaratnya kan kalau naik pesawat terbang lalu tiba-tiba ada tekanan udara yang berubah, nah gitu kan ada alat yang keluar dari atas, nah orang harus memakai itu. Nah, kan selalu dianjurkan orang dewasa dulu memakai itu. Ya, supaya apa? Ya supaya terselamatkan dulu kondisi jiwanya, baru setelah itu bisa menolong. Nah, sama juga dalam kondisi seperti ini. Para orang dewasa dulu yang menjaga kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara bisa mengekspresikan kekecewaannya itu dengan cara yang cerdas, dengan cara yang positif. Misalnya orang mau berteriak gitu. Nah, jangan ditahan teriak itu, bisa meledak dalam tindak kekerasan. Teriaklah, tapi misalnya teriak dengan lagu. Teriak dengan lagu yang bisa lepas lantang. Kalau misalnya mengajar anak-anak, yuk kita nyanyi. Li. Nah, lepaskan begitu. Nah, itu juga akan membuat tersalurkan ekspresi-ekspresi kekecewaan tadi. Mungkin secara fisik juga ya, mungkin berolahraga. Olahraga murah meriah apa sih? Loncat-loncat misalnya. Loncat-loncat, senam, push up atau pull up dan sebagainya. Nah, itu bisa mengekspresikan perasaan kecewa itu menjadi lega begitu. Sehingga kesehatan jiwa para orang dewasa ini
bisa tersalurkan dengan tepat, tapi kemudian menghadapi anak bisa lebih tenang, lebih ramah, lebih kooperatif dan penuh dengan perasaan-perasaan positif begitu. Berarti awali dengan mental orang dewasanya dulu ya, Kak Seto ya? Iya. Jadi ya siapapun juga, apa itu pejabat, apakah itu guru, apakah itu ustadz, apakah itu artis, ya semua perlu menjaga kesehatan jiwa, manakala harus berhadapan dengan putra-putrinya. Nah, pada saat ini anak mungkin juga terganggu emosinya, marah-marah, orang tua tetap tenang. Sayang, kamu marah ya misalnya. Oke, marah boleh. Tapi yuk, marahnya disalurkan dengan nyanyi, dengan bermain lompat-lompat, kalau ada perosotan, ada apa saja diekspresikan. Bisa juga dengan cara yang unsur-unsur perasaan itu dengan menggambar misalnya, membuat puisi misalnya, atau menari dan sebagainya. Jadi melampiaskan itu dengan unsur-unsur olahraga atau unsur-unsur art atau seni begitu. Nah, mungkin untuk mengajak bisa diarahkan anak-anak untuk mengekspresikan marah ini, caranya gimana nih Kak Seto? Kadang-kadang kan masyarakat ada yang bingung juga melihat mungkin menurut mereka ada anak mereka yang mungkin kesulitan untuk diarahkan. Nah, muncullah emosi mereka. Nah, mungkin cara-cara seperti ini mungkin bisa Kak Seto jelaskan nih Kak, pendekatannya kepada anak seperti apa nih? Iya. Nah, kunci utama itu adalah komunikasi. Komunikasi ini yang sering tidak efektif antara orang tua dan anak. Akhirnya orang tua dikasih tahu nggak pernah tahu, nggak pernah bisa dikasih tahu baik-baik, nggak ngerti dan sebagainya. Ya mungkin dikasih tahunya pas anak sedang bermasalah. Tapi misalnya disediakan semacam lembaga komunikasi, yaitu apa? Misalnya mendongeng. Dari kecil dibiasakan mendongeng. Dengan mendongeng, anak biasa mendengar, fokus terhadap apa yang diucapkan orang tua. Tapi ada saatnya anak bertanya, misalnya, lo itu kancil, kenapa kok mengambil ketimun atau mencuri ketimun misalnya. Oh iya, karena begini misalnya. Itu gajah kenapa kok tidak mau berenang? Oh karena gajah nggak bisa berenang misalnya. Mungkin hanya berenang, tapi berbeda dengan buaya atau dengan ikan. Jadi ada dialog itu, membiasakan berkomunikasi. Nah, pada saat anak sudah mulai besar, mungkin dibiasakan tradisi misalnya setiap akhir minggu ngobrol bersama. Atau semacam rapat keluarga, atau mungkin misalnya mengitari meja bundar, kita bikin konferensi meja bundar. Nah, ada saat aturan-aturan disampaikan, tapi juga mendengar keberatan-keberatan anak. Jadi ada dialog dua arah, sehingga akhirnya semua terpecahkan di forum komunikasi setiap akhir minggu tadi, begitu. Oh, begitu. Jadi memang dibentuk seperti komunikasi di akhir pekan ya? Iya. Bahkan kalau masih kurang ini, misalnya Bunda, gimana kalau komunikasinya seminggu 2 kali? Aku senang deh, aku bisa menyampaikan perasaan-perasaanku kepada ayah dan Bunda misalnya. Oh baik, nanti kalau ayah sudah pulang kantor ya sayang misalnya. Jadi suasananya tetap komunikatif, dialogis, dan tetap ramah anak begitu. Oke, baik Kak Seto. Kak Seto, mungkin ada himbauan ataupun harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Kak Seto, terkait dengan bagaimana mencegah ataupun pengawasan agar tidak terjadinya kekerasan pada anak ini Kak Seto. Iya, nah kadang-kadang kan kalau ada masalah kan sering kita hanya pemadam kebakaran. Kita kadang-kadang lupa pada sektor hulunya. Jadi kita tidak melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini mungkin ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Nah, mohon juga diberdayakan lembaga-lembaga semacam RT dan RW. Namanya rukun tetangga, tapi sering tidak rukun. Tidak saling peduli, mungkin lebih dekat dengan gadget, kan lebih dekat dengan yang jauh-jauh, tapi menjauhkan yang dekat-dekat kadang-kadang gitu. Nah, mungkin itu tadi semacam sering ada rapat warga. Kemudian dibentuk, kalau ada seksi-seksi di RT kan ada seksi kebersihan, ada seksi keamanan, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Jadi disingkat Sparta misalnya, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga misalnya. Nah, ini juga
ketua atau pengurus dari Sparta ini mungkin juga mengingatkan warga, Bapak, Ibu, putra-putrinya bagaimana, misalnya sudah sholat subuh belum, atau pada saatnya maghrib kan sholat maghrib, diingatkan, sudah belajar belum, dan sebagainya. Jadi saling mengingatkan ini mencegah tindak kekerasan. Mungkin di rapat warga juga diingatkan, ini sudah ada undang-undang perlindungan anak. Kalau orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, sanksi pidananya ditambah sepertiganya lagi loh. Jadi orang tua harus melindungi, bukan justru melakukan kekerasan terhadap putra-putrinya misalnya. Jadi warga akhirnya juga sadar bahwa ini ada secara yuridis, ada undang-undangnya, tapi itu semua bisa diciptakan dengan cara-cara yang positif supaya orang tua juga sehat secara mental sehingga tidak tergelincir menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Gitu. Oke, baik Kak Seto, terima kasih nih Kak Seto atas waktunya dan juga informasinya Kak Seto. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pendengar kita nih Kak Seto. Amin. Baik, udah Ersat. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Kak Seto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saudara pendengar informasi dari Kak Seto atau yang mungkin di era-era 90-an sangat akrab sekali melihat Kak Seto ini di layar kaca, dan mungkin di RRI juga sering memberikan edukasi-edukasi ataupun hiburan-hiburan terkait anak, dan tentunya hiburan-hiburan yang sangat positif karena membantu perkembang tumbuhnya anak di era-era 90-an. Dan saudara pendengar, dengan berakhirnya perbincangan kita dengan Kak Seto tadi juga mengakhiri acara Ngopi Steng kita. Saya Ersat, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ada nggak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Anakku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, Universitas Terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka, maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di Universitas Terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini Universitas Terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut nggak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id, atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya @ut_padang, atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. .8 FM, kanal informasi dan inspirasi. 94,8 MHz Pro 1 kanal inspirasi pendengar.